Ada satu tema yang akan kita bawa Bapak Ibu yang kasih, yaitu Jesus is my idol. Dari 1 Yohanes 5 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Akan tetapi dikatakan apa? Kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah apa? Mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya apa dikatakan? Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Haleluya. Terus di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah anak Allah yang benar dan hidup yang kekal. 21 sama-sama 2-3 ya. Anak-anakku dikatakan apa? Waspadalah. Sekali lagi sama-sama 2-3 ya. Anak-anakku apa dikatakan? Waspadalah terhadap segala berhala. Hari ini saya berdoa Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Pengertian penting kepada kita karena apa? Apapun yang saudara hadapi dalam hidup ini, ketika kita mendapatkan pengertian, ada karunia pengertian, maka semuanya akan bisa dijawab. Kenapa saudara? Apa hubungannya Pak dengan mengidolakan? Kadang-kadang kita pun mengidolakan pikiran kita, betul nggak? Makanya Alkitab berkata saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Idola berbicara tentang mengandalkan sesuatu. Ayat 21-nya berkata begini, little children, anak-anakku, keep yourselves from idols. Idols di sini saudara adalah berhala, betul nggak? Lawannya Tuhan itu saudara berhala. Pada zaman Kristen perdana ada masalah. Begitu kencangnya saudara penulis menuliskan surat ini, ada satu aliran saudara, Yohanes menuliskan ini, ada satu pengajaran yang namanya Gnostik. Gnostik itu saudara, mereka mempercayai bahwa yang berbentuk material atau materi, termasuk tubuh kita ini saudara, dan segala sesuatunya adalah jahat. Jadi mereka saudara, ajaran Gnostik itu saudara berpikiran semua jahat saudara, yang benar itu rohani. Sampai di situ benar pengajarannya, betul nggak? Tapi yang nggak benarnya, saya pelajari saudara, ternyata saudara aliran Gnostik ini mempercaya begini, kalau mereka sampai kepada level pengetahuan tertinggi saudara, maka mereka bisa membebaskan dirinya sendiri tanpa Allah. Bahaya nggak? Memungkinkan sekali pada saat itu saudara, Yohanes melihat saudaraku yang kasih. Pelayan-pelayan Tuhan melihat saudara, ada Gnostik, ada ajaran Gnostik saudara, yang apa saudara? Bahwa pada saat itu orang-orang tidak memerlukan pengajaran saudara, pengajaran seperti Tuhan Yesus. Karena kalau kami masuk kepada level tertentu, kami bisa bebaskan diri kami sendiri, kami bisa setara dengan Allah. Makanya saudara, penulis 1 Yohanes ini saudara memperlihatkan bahwa Allah telah mengutus Yesus untuk saudaraku yang kasih membebaskan dunia dari kejahatan. Saudaraku yang kasih, bukan pengetahuan yang tinggi, betul nggak? Makanya kita juga berjuang sama dengan gereja-gereja kita hari ini, saudaraku yang kasih. Gereja-gereja kita hari ini banyak saudaraku yang kasih mengajarkan pengajaran-pengajaran yang sehat, karena di luar sana saudara, tipis sekali saudara pengajaran yang sehat dengan pengajaran tidak sehat. Lihat Gnostik ini. Makanya saudara, perlu kita saudara mengidolakan Yesus. Little children, keep yourselves from idols. Idols adalah berhala-berhala. Anak-anakku, kenapa ada kata waspada saudara? Karena yang perlu kita waspadai ternyata ada di sekitar kita, betul nggak? Halo? Berhala itu saudara nggak hantu. Makanya saya catat di sini saudara, lihat level saudaraku yang kasih idola itu. Yang pertama saudaraku yang kasih kagum. Yang kedua menjadi suka, saudaraku yang kasih. Maka saudara kalau kagum dan suka, saudaraku yang kasih, tiba-tiba bisa jatuh cinta, betul nggak? Lee Min Ho itu bagus banget loh. Kagum dulu, betul nggak? Lama-lama saudaraku yang kasih, bagus banget loh hidungnya, betul nggak? Suka, betul nggak? Jatuh cinta. Ini proses saudaraku yang kasih untuk kita masuk kepada berhala, kepada idols yang berikutnya. Makanya saudara lihat, hati-hati. Saudara pernah lihat artis nggak saudara? Lihat orang-orang terkenal. Pertama saudara orang kagum, yang berikutnya orang suka, lalu saudara jatuh cinta. Makanya tidak sedikit artis saudaraku yang kasih, artis luar negeri sana ya, bukan dalam negeri ya. Saudara ketika dia ngefans, mengidolakan artis itu, apapun diserahkan, betul nggak? Nangkap nggak saudara? Ada begitu banyak juga artis terkenal, yang bunuh siapa saudara? Yang bunuh siapa? Fansnya, betul nggak? Orang yang mengidolakan dia saudara. Karena apa saudara? Dikecewakan. Nah berbeda saudaraku yang kasih dengan cinta kita kepada Tuhan. Makanya saudara, hari ini siapa yang saudara idolakan dalam hidup ini?
Nggak ada yang salah dengan uang, betul nggak? Nggak ada saudara yang salah dengan uang. Tapi 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, firman Allah yang hidup berkata, saudara, haleluya, langkah pertama saudara untuk menuju dosa berikutnya adalah cinta uang. Itu firman Allah yang hidup. Saya perhatikan, masalah orang bukan korupsi aja saudara. Tapi di samping korupsi saudaraku yang kekasih, ada yang lain dosa-dosanya, betul nggak? Makanya saudara, dari uang ini saudaraku yang kasih bergerak kepada yang berikutnya. Bergerak Anda beli gadget saudaraku yang kasih. Bergerak Anda saudaraku yang kekasih melakukan apapun dengan uang. Karena apa? Alat tukar yang sah adalah uang. Mendapatkan idol-idol yang lain adalah uang saudara. Makanya itulah perbedaannya. Kenapa kita mengidolakan Tuhan saudara? Donald Barnhouse katakan begini, cinta yang dipanjatkan ke atas adalah pujian penyembahan. Cinta yang diturunkan ke bawah adalah kasih karunia. Kenapa kita bisa mengidolakan dia, memuji menyembah dia? Karena Anda dan saya sudah terlebih dahulu dibuat spesial, betul nggak? Artis tidak bisa membuat Anda spesial. Makanya ada orang-orang dunia, kalau mau bertemu dengan orang yang diidolakan saudara, mau bertemu saudara yang kasih menonton artis, mereka beli apa tiketnya saudara? Tiket apa saudara? VVIP, betul nggak? Supaya dekat kepada artis itu, supaya dia merasa spesial, betul nggak? Kenapa kita idolakan Tuhan? Karena Anda sudah terlebih dahulu dibuat spesial. Maka layak kita saudara mengidolakan dia. Tiada yang lain kita idolakan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Amin. Anda dan saya spesial. Ditempatkan spesial bukan karena bayaran, karena kasih karunia. Makanya aliran gnostik saudara nggak percaya itu. Halo Pak, makanya jangan main-main. Anda pikir saudara dosa akan cinta uang sampai dicinta uangnya saja? Tidak. Saudara akan bergerak. Makanya saya catat di sini, segala sesuatu yang Anda tempatkan, segala sesuatu yang Anda tempatkan lebih daripada Tuhan adalah berhala.